Al-ikhlasu huwa ifradullahi ta'ala bil qasdi. Ikhlas adalah ifradullah bil qasdi, menjadikan Allah satu-satunya tujuan ataupun maksud dalam setiap olehnya kita beramal. Qala Allah Ta'ala, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Muhammad, aku ini sejatinya sungguhnya manusia seperti kalian. Yuha, yang diberi wahyu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholihah, hendaklah ia beramal amalan yang sholih, amal yang sholih, amal yang baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan terhadapnya serta dengan ibadahnya itu dengan seorang pun atau dengan siapapun. Ini menjadi dalil bahwa dalam setiap amal, beramal baik, berbuat baik, itu harus dimaksudkan karena Allah. Karena Allah memerintahkan, maka kita lakukan karena Allah perintah. Sama halnya kita meninggalkan yang tidak baik, itu kita tinggalkan karena Allah melarang. Setiap yang diperintah Allah itu mengandung kebaikan, yang karenanya kita yakini, kita taati karena Allah, karena kita yakin bahwa dalam setiap yang diperintahkan Allah itu mengandung kebaikan-kebaikan untuk kita, dan di dalam yang dilarang itu pasti mengandung keburukan-keburukan. Ikhlas, lawannya adalah riya. Riya itu beramal maksud dan tujuannya karena manusia atau karena selain Allah, atau karena tendensi-tendensi, harapan-harapan, tujuan-tujuan tidak murni karena Allah. Ada udang di balik batu. Nah, jadi seperti itu. Ada tujuan lain. Nah, bagaimana agar kita bisa ikhlas gitu dalam beramal? Nah, tentunya keikhlasan seseorang itu dapat diukur dengan sejauh mana keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah itu Tuhan kita, Tuhan sumber segala-galanya, maka tidak ada harapan yang sejati selain hanya kepadanya. Kalau kita tahu bahwa semua anugerah dan pemberian itu sumbernya dari Allah, manusia atau apapun yang ada itu tiada lain juga dari Allah sumbernya.
maka pastilah kita akan berharap itu kepada Allah, kepada Tuhan yang memang asli, tidak akan pernah mengecewakan, Tuhan yang punya segala-galanya. Kenapa kita berharap kepada sesuatu yang mana dia sendiri itu juga berharap sebetulnya kepada Allah? Berarti kita namanya berharap kepada apa ya, yang kedua gitu, bergantung kepada apa yang dia sendiri bergantung, bersandar kepada apa yang ia sendiri bersandar juga sejatinya, bersandar kepada sesuatu yang tidak bisa tegak kecuali dengan bersandar kepada yang lain. Nah, kita bergantung pada seseorang tapi dia sendiri juga tidak bisa menegakkan dirinya. Misalnya soal rezeki, kita bergantung pada seseorang yang sebetulnya dia sendiri juga bergantung kepada yang lain gitu. Tidak bisa mencetak ataupun membuat rezeki itu sendiri. Kenapa kita tidak berharap kepada yang membuat rezeki, yang memberi segala-galanya? Nah, kenapa orang bisa riya atau tidak ikhlas? Itu biasanya ya ini karena keimanannya lemah, menganggap selain Allah itu ada sumber-sumber yang bisa kita andalkan. Nah, jadi seperti itu. Nggak tahu dibalik yang dia andalkan itu Allah yang memberinya. Ketika misalnya punya kebun yang banyak berhektar-hektar, tiap bulan bisa menghasilkan panenan katakanlah 100 juta. Dengan memiliki kebun yang berpenghasilan banyak seperti itu, lantas terus lupa pada Allah, merasa sumber rezekinya itu dari situ. Dia lupa bahwa kebun itu bisa berbuah, tanamannya bisa hidup, itu ada yang menghidupkan. Dia menyembah kebun, menyembah harta, lupa dengan yang memberinya. Nah, suatu saat ketika yang membuat tanaman itu hidup, tanamannya berbuah, itu menghentikan buahnya, apa yang terjadi? Apakah kebun yang berhektar-hektar itu masih bisa diandalkan? Kan tidak, kan? Nah, jadi pusatnya itu ya tetap Allah. Kalau kita yakin Allah pusatnya segala-galanya, Allah yang memegang kendali setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka kita kalau yakin itu ya, pasti kita akan ikhlas. Kita berharap kepada sesuatu yang mengecewakan. Kalau Allah tidak pernah mengecewakan. Jadi maka berharaplah kepada sesuatu atau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang tidak akan pernah fana. Kita sering mengejar sesuatu yang akan sirna, melupakan Tuhan yang abadi selamanya. Akhirnya apa? Ya kecewa gitu. Kecewa.
kalau kita sudah yakin beriman pada Allah, ikhlas karena Allah itu mudah saja untuk memberi kita segala-galanya, karena Allah pengendalinya. Allah itu kalau punya kehendak cukup kun fayakun, jadilah, wujudlah, maka wujud. Kita nggak perlu caper ataupun cari perhatian kepada atasan atau majikan atau siapapun dengan harapan kita mendapatkan sesuatu keuntungan darinya. Cukuplah minta perhatian Allah. Jadi capernya itu kepada Allah. Nanti apa yang kita harapkan itu Allah tinggal gerakkan saja. Allah bisa gerakkan hati atasan, hati seseorang itu untuk diberikan kepada kita. Gerakkan hati atasan untuk kasih duit misalnya, kasih insentif atau kasih apa. Tapi kalau yang jadi yang kita cari perhatiannya itu seseorang, belum tentu kita dapatkan. Kalaupun kita dapatkan, amal kita tidak ada nilainya di mata Allah. Kalau tidak kita dapatkan, kita rugi dua kali. Udah nggak dapat harapannya, kemudian kita juga nggak dapat apa-apa di mata Allah. Kalau kita punya suatu keinginan kemudian berharapnya kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan kita yang terbaik. Jangan kita mendikte Allah, ya Allah, jadikanlah dia misalnya jodohku. Jangan seperti itu, nanti susah sendiri kita. Itu mendikte. Allah bisa saja mengabulkan gitu, memaksa dia untuk jadi jodoh kita. Nanti sekali jadi jodohnya betul, apakah cukup dengan perasaan perjodohan itu? Kan tidak. Kan perlu tanggung jawab, perlu yang lain, perlu ketentraman, perlu kenyamanan, perlu kebahagiaan. Nah, kita hanya karena alasan seneng terus mendikte Allah. Maka kalau berdoa jangan dikte. Dikte itu juga termasuk bagian kita tidak ikhlas, kurang percaya kepada Allah. Ya kalau berdoa itu ya mintalah yang terbaik. Ya Allah, sekiranya dia itu baik untukku, maka permudahlah jalannya. Kalau sekiranya tidak baik, maka hapuskanlah rasa cinta ini dari hatiku. Jangan engkau biarkan aku larut untuk mencintainya. Ya gitu. Jadi mintalah yang terbaik itu kepada Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Jangan mendikte. Banyak orang yang mendikte Tuhan itu, dan ketika Allah kabulkan itu malah dia mengalami banyak rintangan. Maka mintalah yang terbaik. Jadi seperti itu. Itu ikhlas ya. Ikhlas ketika kita kehilangan pun, kalau tujuan kita Allah, ya kita yakin Allah Maha Tahu. Dengan
dia menjauh dariku, berarti ini sebagai bentuk ijabah atas doa-doaku, bahwa berarti ini pertanda baik gitu. Karena aku sudah berdoa, kalau dia bukan jodohku, jauhkanlah dia dari hatiku gitu. Nah, pertanda baik, maka tambah yakinnya kepada Allah gitu. Akan segera datang pengganti yang lebih baik, dan itu akan didatangkan bukan karena kita mendikte Allah, tetapi Allah yang akan memilihkan gitu, yang terbaik. Itu ikhlas. Dalam ibadah-ibadah juga harus ikhlas. Pokoknya ikhlas itu akan mendatangkan ketentraman, kebahagiaan orang yang ikhlas. Nah, artinya apa? Ikhlas ini masuk ke dalam semua amal yang kita lakukan. Intinya ikhlas itu menjadikan Allah satu-satunya maksud, satu-satunya tujuan hidup kita. Pokoknya kalau itu kehendak Allah, rela kita. Jadi kesimpulannya, bagaimana agar kita bisa ikhlas? Tentunya kita harus yakin sepenuh hati bahwa Allah itu sebagai sumber dari segala-galanya, sumber dari kehidupan, masdaru kulli kainat, sumber dari semua yang wujud. Dialah pengendalinya, dialah penentunya. Kita seorang hamba itu hanyalah berusaha untuk meminta, mengusahakan yang terbaik sebatas pengetahuan kita. Menurut kita ini yang baik, maka kita mengusahakannya. Tapi sejatinya mana yang terbaik itu Allah yang tahu. Maka kita serahkan kepadanya hasilnya. Menurut kita yang baik kita mengusahakan, kemudian hasilnya diberi lain oleh Allah, dikasih lain oleh Allah, maka kita kembalikan keyakinan kita bahwa keputusan Allah itu adalah yang paling baik. Itu pertama, keimanan ya, menjadikan Allah, yakin Allah sebagai sumber semua anugerah, menjadikan Allah sebagai penentu, yakin Allah sebagai penentu yang terbaik, yang paling bijak. Kemudian yang kedua, untuk memperkuat iman itu tentunya kita harus banyak belajar, banyak mendalami pengetahuan agama yang bersumber dari tuntunan Al-Quran, tuntunan Sunnah, tuntunan para sahabat dan ulama yang memberikan wawasan, pengetahuan kepada kita tentang keimanan, masalah-masalah keimanan. Nah, walidul ikhlasi. Nah, ya ini hadis yang harus kita juga harus mengetahui, berpikir bahwa semua amal yang kita lakukan dengan tendensi-tendensi lain selain karena Allah itu hanya akan sia-sia, tidak ada gunanya. Innallaha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama rawahu an-Nasa'i, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima dari amal suatu amal illa
maka khalisan, kecuali amal itu ada ikhlasnya. Maka khalisan lahu, kecuali amal itu ada ikhlasnya karena Allah. Wa ma ya bihi wajhu, dan amal-amal yang dicari itu tiada lain hanya keridhaan Allah, ridhonya Allah. Jadi aku sholat, misalnya aku sholat ini dalam rangka supaya Allah ridho. Selain saya butuh kepada Allah untuk mengadukan semua permasalahan, agar Allah ridho kepadaku, agar Allah cinta kepadaku, agar Allah tidak murka kepadaku. Nah, seperti itu. Itu namanya karena Allah. Bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Allah? Ya, keyakinan kita itulah yang mendorong kita untuk mencintai Allah. Kita tentu akan mencintai Tuhan atau zat yang tidak akan pernah mengecewakan, dan mencintai Tuhan yang telah mencukupi kehidupan kita, mencintai Tuhan yang menjadi penolong sejati pada diri kita, Tuhan yang maha kasih sayang. Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini, jadi Allah tidak akan menerima itu, tidak dinilai. Jadi betapa ruginya kita bekerja, beramal, terus tidak dinilai, tidak dianggap gitu. Kita udah susah payah puasa seharian, nggak makan, nggak minum, sholat, capek-capek, sedekah, berkorban harta, terus nanti di akhirat nggak ada nilainya gitu, kosong, dianggap tidak berbuat. Nanti Allah akan menjawab gitu, ketika kita nuntut, saya akan rajin sholat, saya rajin puasa, kok nggak ada upahnya gitu. Allah akan menjawab, dulu kamu sholat itu untuk siapa? Saya sholat dulu biar dianggap orang yang rajin, orang yang alim. Saya puasa biar dianggap ahli tirakat oleh, misalnya oleh teman-teman saya, oleh guru saya, dan seterusnya. Nah, kalau kamu ngupahnya sama mereka, ya silakan minta upah sama mereka. Kalau kamu ngupahnya kepadaku, ya mintalah upah kepadaku. Jadi siapa yang memberi upah itu kan ya yang ngupahkan, no? Kalau kita ngupahnya sama, misalnya sama PT Sinarmas, kita minta upahnya kepada siapa? Yang memberi upah siapa? PT Sinarmas gitu. Kalau kita ngupahnya ke PT Sambu, ya ke PT Sambu. PT Sambu lah yang akan memberi upah gitu. Masa kita tiba-tiba datang ke PT Sambu misalnya, Pak, saya minta upah. Kamu kerja di mana? Saya kerja di Sinarmas, itu di bawah pengawasan mandor-mandornya. Kamu emangnya gila? Kerja di Sinarmas kok minta upah kepada saya gitu, PT Sambu. Itu kalau kita beramal, berbuat ibadah-ibadah itu karena Allah, menjadikan Allah sebagai Tuhan kita yang mengawasi, melihat
menilai apa yang kita kerjakan itu, ya maka nanti Allah yang kasih upah. Kalau kita berbuat amal, beribadah, kemudian menjadikan manusia sebagai orang yang melihat, yang menilai, yang menjadi acuan penilaian itu manusia, ya nanti yang dituntut untuk memberi upah pahala itu ya manusia itu. Sementara nanti mereka yang kita andalkan itu semuanya itu akan lepas tangan. Saya sendiri juga butuh bantuan, saya sendiri juga butuh pertolongan. Jadi aku nggak bisa menolong kamu. Seperti halnya setan-setan yang kita ikuti itu, kama salis syaiton yuqala lil insani kfur. Seperti setan-setan yang memberikan bujukan, rayuan pada manusia untuk kufur, mengikuti langkah dan jejaknya. Tetapi ketika manusia itu kufur, benar-benar kufur, kafir, tidak beriman, mengikuti langkah jejak setan, apa yang terjadi? Setan mengatakan, inni bari'um minka, aku gak ada urusan sama kalian, aku lepas tangan dari kalian. Emangnya aku ini siapa gitu? Emangnya aku ini Tuhan gitu? Aku dulu kan ngikuti kamu gitu, sekarang aku minta tanggung jawabmu. Aku sendiri juga harus mempertanggungjawabkan apa yang aku kerjakan kok. Ini akhafullaha rabbal alamin. Aku sendiri sedang ketakutan menghadapi apa yang aku lakukan. Jadi seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kekecewaan. Kita di PHP sama setan. Nah, ternyata semuanya itu PHP. Satu-satunya yang tidak PHP itu hanyalah Allah. Ketika Allah mengatakan, ketika siapapun yang berbuat baik karenanya maka akan dikasih balasan yang baik, akan dikasih pahala berupa kebahagiaan dan surga, maka betul nanti akan diberikan. Siapa yang menentang, durhaka, nanti akan dikasih dosa dan siksa, betul nanti akan diberikan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan. Nah, makanya kesimpulannya, tanamkan keyakinan sepenuhnya kepada Allah sebagai Tuhan. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah dalam kita meyakini Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu, Allah lah penilainya, Allah lah yang melihatnya, Allah lah yang memperhitungkannya. Itu harus kita yakini. Soal orang itu menilai, melihat, memperhitungkan, itu kedua itu. Dan itu bukan jaminan. Bukan jaminan untuk kita. Biar orang menilai. Karena penilaian orang itu bisa salah, bisa juga benar. Soal orang kasih kita apresiasi, hadiah dan seterusnya, biar, tidak masalah. Tapi yang penting tetap kita berbuat karena Allah. Nah, jadi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Ya. Baik, tema seterusnya tentang al-mahabbah. Mahabbah itu artinya cinta. Kadang kita sering membagi cinta kepada yang lain, atau sering membuat tandingan-tandingan lain lebih dicintai daripada cintanya kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Nanti Allah akan cemburu
Allah akan murka, nggak terima gitu. Allah diduakan atau Allah dinomor duakan. Nah ini kita bahas pertemuan yang akan datang. Baca hamdalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.